Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Isman Channel. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang betapa diseganinya Abuya Haji Syar'i oleh suku Baduy. Jadi konon kelak suku Baduy itu akan merebut tanah leluhurnya kembali, yang dimana tanahnya ini meliputi Serang, Pandeglang. Jadi alun-alun Serang, Banten Lama, ke daerah baratnya sini, ke daerah Cadasari, Ciomas. Jadi mereka bakal ngerebut lagi tuh tanah leluhurnya menurut cerita yang disampaikan oleh nenek saya almarhum. Jadi nanti akan ada tuh balas dendamnya suku Baduy ke Banten. Namun selama Abuya Syar'i masih ada, insya Allah tidak akan ada pertempuran itu gitu kan. Apalagi banyak kisah atau cerita rakyat di sini di Banten yang sering menemukan orang-orang yang bertapa di daerah Gunung Karang. Konon mereka akan keluar jika ada huru hara di Banten. Namun menurut nenek saya, katanya nenek saya juga dapat dari kakeknya, suku Baduy tidak akan pernah berani menyerang atau mengambil lagi tanahnya kecuali Abuya Syar'i tidak ada. Jadi suku Baduy ini sangat takut sangat takut kepada Abuya Syar'i. Konon menurut nenek saya, jika suku Baduy lewat ke depan rumah Abuya Syar'i, itu seperempat ilmunya akan menghilang. Jadi makanya sampai detik ini belum pernah ada suku Baduy yang lewat ke depan rumah Abuya Syar'i. Jadi Abuya Syar'i itu sangat disegani oleh suku Baduy. Bahkan tidak ada satupun yang berani lewat. Jangankan ada pada depan, lewat aja nggak ada yang berani. Katanya sih di suku Baduy pun ada sosok yang mirip dengan Abuya Syar'i. Katanya, itu kata nenek saya, cuman dia bukan laki-laki melainkan wanitanya. Jadi di suku Baduy ada wanitanya seperti Abuya Syar'i gitu, penampilannya bewokan gitu, cuman dia wanitanya. Wajar gitu kan jika suku Baduy tidak berani kepada Abuya Syar'i, sebab kita tahu sendiri Abuya Syar'i dia salah satu ulama Banten yang paling disegani. Itu bukan cuma di Banten, bahkan luar Banten pun disegani, salah satunya Paku Banten. Dan banyak juga kabar beredar bahwasanya Abuya Syar'i ini pemegang golok Ciomas yang saktinya gitu kan. Jadi bukan golok Ciomas yang asli. Soalnya golok Ciomas yang asli itu ya semuanya asli kalau dibikin dari Ciomas. Cuman mungkin golok Ciomas yang dipegang Abuya Syar'i ini dia adalah golok Ciomas warisan dari leluhurnya gitu kan. Jadi atau golok Ciomas yang pertama dibikin, yang pertama berpengaruh lah gitu, golok Ciomasnya ini. Jadi kalau dibilang golok Ciomas yang asli itu semuanya juga asli. Kalau yang dibikin dari Ciomas ya pasti golok Ciomas gitu kan.
tidak cuma itu, jadi Abuya Syar'i pun beliau gitu kan, mohon maaf, jadi beliau ini salah satu ulama yang paling berkarismatik di Banten gitu kan. Bahkan tidak ada orang yang berani macam-macam kepada beliau gitu. Menurut saya ya begitu. Jadi jangankan mau macam-macam ke Abuya gitu kan, ngomongin aja banyak yang tidak mampu gitu kalau berurusan dengan beliau gitu. Contohnya di kampung saya aja kalau ngedenger Abuya Syar'i itu udah pada segan, udah pada menghormati gitu kan Abuya Syar'i itu. Jadi nggak ada yang macam-macam. Bahkan ya, kalau saudara main apa mau ke daerah Ciamas nih, ke daerah Banten, saudara misalkan menanyakan kepada orang di sekitar situ tentang alamat Abuya Syar'i, udah pasti semua respon. Saudara ada apa-apa gitu, misalkan di jalan ditanya sama orang mau kemana, saudara tinggal bilang mau ke rumah Abuya Syar'i, orang udah pada langsung segan itu. Iya, itu baru orang yang mau ke rumah Abuya Syar'i, apalagi anak buahnya, apalagi muridnya, apalagi beliau kan. Jadi pantas gitu kan, orang Baduy aja yang terkenal dengan ilmu loncat-loncatnya gitu kan, itu nggak berani ke beliau. Jadi menurut cerita nenek saya seperti itu, suatu saat nanti bakal ada perebutan tanah suku Baduy yang akan melibatkan Abuya Syar'i gitu, katanya gitu kan. Makanya orang sini, orang Ciamas sini udah pada khawatir gitu kan. Cuman kalau kata kakek saya sih bukan sama Abuya Syar'i, cuman orangnya mirip dengan Abuya Syar'i. Jadi bakal ada pertempuran antara Baduy itu, perebutan tanah Baduy itu ke Banten itu dipimpinnya ya oleh salah satunya ya orang yang berbewok, katanya bewokan. Kalau mohon maaf kalau di sini dibilangnya orangnya udah kayak lutung, itu yang akan berperang dengan suku Baduy gitu. Dan ya intinya apa ya, kita berpikir positif aja, kita tenang aja ya. Jadi semoga aja gitu, bukan di masa-masa ini pertempurannya, bukan di tahun-tahun inilah pertempurannya gitu. Semoga saja, sebab ya masih apa ya semoga aja lah gitu, semoga aja jangan tahun-tahun ini. Dan apalagi sekarang putranya Abuya Syar'i juga mukanya, badannya itu udah ada yang mirip beliau gitu, bewokan gitu, ada. Dia ya bisa dibilang dirahasiakan lah gitu lokasinya mah. Jadi ada yang mirip beliau. Dulu juga pernah ada yang mirip seperti Abuya Syar'i yang pertama, entah yang keberapa, cuman sudah wafat karena konon kata cerita masyarakat di sini ya, maksudnya cerita nenek saya lah, katanya dulu sempat masuk mimpi dikasih pilihan mau Abuya Syar'i yang hidup atau anaknya ini yang hidup. Jadi entah istrinya entah siapanya itu memilih Abuya Syar'i, jadi anaknya ini, putranya ini wafat gitu. Tapi Allahu alam, karena itu cuman cerita rakyat gitu kan. Jadi sesuai kembali lagi ke tema ya, pertempuran Abuya Syar'i melawan suku Baduy. Konon orang Banten, apalagi tepatnya orang Serang lah,
orang Serang Pandeglang ini kelak akan tergusur sama orang Baduy, jadi akan kalah, orang batin akan kalah, jadi nanti dilarikan ke daerah ujung kulon. Iya, jadi orang-orang Banten ini kalah sama orang Baduy, nanti terusir ke daerah ujung kulon, ke daerah ke daerah hutan-hutan rimba ya hutan-hutan gitu, rawa itu. Jadi orang Banten ini tersingkir, orang Serang lah tersingkir ke rawa-rawa, jadi balas dendamnya Baduy itu. Jadi dulu Baduy di kota, suku Baduy disingkirkan ke hutan, nanti bakal ada balas dendam orang Banten yang disingkirkan ke hutan oleh suku Baduy. Semoga saja tidak terjadi, semoga saja umat Islam diberikan kekuatan untuk menghadapinya, dan semoga itu hanyalah cerita dan cerita. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat gitu kan. Percaya silahkan, tidak percaya juga silahkan, karena ini bukan ayat suci Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.